Komisi Penyiaran Indonesia mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara terhadap program siaran Expose Unsensor yang tayang di Trans 7. Keputusan ini diambil setelah program tersebut menuai badai kritik dan aduan masyarakat karena dinilai telah menyinggung dan melecehkan kehidupan di lingkungan pesantren. Tayangan yang memicu kontroversi tersebut dianggap telah melanggar sejumlah aturan fundamental dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 SPS. Pelanggaran ini menjadi dasar utama KPI dalam mengeluarkan sanksi berat tersebut. Kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam keterangannya di Jakarta Selasa 14 Oktober lalu, KPI menilai telah terjadi pelanggaran atas pasal 6 Peraturan Perilaku Penyiaran P3 KPI 2012, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 huruf A Standar Program Siaran SPS KPI 2012. Ubaidillah usai memimpin rapat pleno penjatuhan sanksi menjelaskan bahwa lembaga penyiaran memiliki kewajiban untuk menghormati keberagaman termasuk kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Lebih lanjut, program siaran secara eksplisit dilarang keras melecehkan, menghina, apalagi merendahkan institusi pendidikan. Sanksi ini tidak datang tiba-tiba. Sebelumnya KPI telah menerima gelombang pengaduan dari berbagai kelompok masyarakat yang merasa keberatan dan terluka. Tayangan Expose Unsensor dianggap telah mendistorsi citra pesantren, santri, serta para kiai yang selama ini dihormati. Pihak Trans 7 juga telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi sebelum sanksi dijatuhkan. Menurut Ubaidillah, penggambaran yang menyudutkan pesantren dalam program tersebut telah melukai banyak pihak, terutama komunikasi santri di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa kiai dan pesantren bukanlah objek yang pantas untuk dijadikan bahan olok-olok dalam sebuah tayangan televisi. Tegas Ubaidillah, di pesantren terhadap adab, asih dan peduli, ilmu dan sejarah panjang perjuangan termasuk dalam sejarah kemerdekaan bangsa ini, yang itu dilakukan sampai saat ini. Ia menilai program tersebut telah mencederai nilai-nilai luhur penyiaran dan yang semestinya menjadi alat pemersatu bangsa. Atas kejadian ini, KPI mendorong Trans 7 untuk melakukan evaluasi dan koreksi total terhadap konten-kontennya, khususnya yang menyangkut kehidupan pesantren atau komunitas sensitif lainnya. Dia juga memberikan peringatan kepada seluruh lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati. Kata Ubaidillah, setidaknya harus menggantikan tokoh yang berkualitas sebagai penyeimbang dalam menarasikan peristiwa. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh lembaga penyiaran lain agar mengedepankan kehati-hatian secara mematuhi ketentuan regulasi agar publik menerima informasi yang benar. Selain Expose Unsensor, ternyata ada lagi yang kontroversial loh, yaitu karakter-kartunnya. Ya, 9 tokoh kartun paling kontroversial. Kartun adalah penggambaran tentang sesuatu secara sederhana atau dengan cara yang dilebih-lebihkan atau diplesetkan sama sekali dengan tujuan menghadirkan sesuatu yang lucu bahkan terkesan dungu. Tidak jarang kita terbahak-bahak saat sedang menonton kartun ya, tapi gimana bila ada orang atau kelompok yang tersinggung dengan lucuan dalam kartun tersebut? Berikut 9 tokoh kartun paling kontroversial dikutip dari kasus.com. Yang pertama adalah Bugs Bunny. Ya, dia bilang, what's up Duck? Sambil mengunyah wortel. Siapa yang tidak suka dengan tokoh kartun yang satu ini guys? Terlepas dari sikapnya yang bersahabat, baik hati banget, dan sembunyi lulusan rasis di dalamnya loh. Ya, The Bugs Bunny Show sejak dari awal telah menunjukkan sifat-sifat rasismenya. Jepang, Eskimo, dan orang kulit hitam telah menjadi bahan lucunya yang sering keluar. Duh, bercanda kok gini amat ya. Selanjutnya Tom and Jerry. Hampir setiap anak kecil pernah nonton Tom and Jerry kan, dan terhibur dengan kesialan mereka. Pada masa ini susah untuk melihat Tom and Jerry yang rasisme karena sudah banyak penentangan rasisme. Pada saat Perang Dunia Kedua, banyak kartun ikut-ikutan insult the enemies atau bahasa gampangnya mencengengin kan, ya ngecengin maksudnya, dan memproduksi banyak kartun dan komik rasisme. Tom and Jerry pun termasuk. Pernah lihat
Jerry tercemplung ke dalam tinta hitam, lalu Tom membersihkannya dengan sepatu. Sebenarnya itu untuk menyinggung The Blacks. Terjebak di situasi yang nggak mungkin, Popeye hanya memakan bayam, lalu menjadi manusia super dan meninju. Tahukah kamu siapa musuh bebuyutan Popeye? Boruto? Bukan, tapi itu orang yang bernama The Japs atau Japanese. Gimana menurut kamu? Dan era Disney pun dimulai. Donald Bebek adalah salah satu dari karakter pertama yang dibuat oleh Disney Horse. Dalam satu kartunnya, Donald bermimpi menjadi Der Führer, pemimpin pasukan Nazi. Paragraf Donald Bebek yang dibuat tentang perang propaganda pada Perang Dunia II, ya mulai pelatihan dasar dan melanjutkan misi untuk sabotase pangkalan udara Jepang. Ada catatan yang tidak terkait. Banyak sekolah di seluruh dunia dan beberapa negara seperti Finlandia melarang anak-anak menonton Donald Bebek karena dia tidak memakai celana. Gitu. Keluar dari lingkaran Perang Dunia II, karakter berikutnya adalah Ren, Chihuahua, asma dan gila. Ren kadang hilang ingatan dan menjadi gila. Banyak episode membuat adegan kekerasan yang dapat mendorong orang yang menonton mereka marah. Stimpy, kucing bodoh, sering dipukul dengan brutal oleh Ren. Beberapa kali kejadian ini sangat intens. Ren juga membuat banyak referensi seksual ofensif. John Revolusi, mencipta acara itu, mengatakan bahwa ia marah setiap kali seseorang meminta dia untuk membuat jahat Ren. Asal utama John menciptakan kartun ini untuk menyoroti kekerasan yang dilakukan manusia. Tapi ya nggak buatin kartun kayak gini juga kali ya. Beralih ke zaman modern, kartun pertama yang terpikir kamu pasti adalah South Park, dengan Cartman sebagai karakter yang paling rasisnya. Cartman menggambarkan anak Amerika manja, maka dari itu dia digambarkan gendut, manipulatif, dan pemarah. Ia adalah tokoh antagonis utama acara ini. Cartman menjadi populer karena sering mengajarkan politik yang salah. Ia juga seorang kafir. Orang tua sempat dikejutkan anak-anak di Inggris memilih Cartman sebagai karakter favorit mereka di TV. Dan yang paling parah adalah bahwa orang-orang yang memilih adalah anak-anak yang masih berusia 9 hingga 10 tahun. Kebanyakan orang tua berpikir Bart Simpson adalah contoh buruk bagi anak-anak mereka. Jadi Presiden Bush mengatakan bangsa ini perlu lebih dekat ke Walton daripada Simpson. Tidak mau ketinggalan, Groening, pencipta The Simpsons, mengatakan, "Hey Simpson, tidak jauh berbeda dengan Walton. Kedua keluarga berdoa untuk berakhirnya krisis," merupakan respon dicetak di surat kabar hampir setiap hari berikutnya. Sangat memalukan, Presiden The Simpsons terbuka anti-Katolik, karena itu banyak yang tidak suka. Ini mungkin bukan nama yang sering terdengar di telinga. Dia adalah salah satu dari 4 karakter utama dalam kartun di salah satu website berjudul Happy Tree Friends. Kejutannya, dalam cara ini dapat membuat orang pingsan. Terakhir adalah Tintin. Tintin adalah wartawan Belgia ramah yang menjelajahi dunia dan seringkali datang kembali dengan cerita yang menarik. Dibuat pada awal 1930-an dan 1940-an. Banyak kritik dari seri komik Tintin beberapa waktu terakhir. Dalam seri yang tersebut, Tintin Goes the Congo, ia melecehkan orang Kongo dan binatang hutan yang mengalami perlakuan kejam. Dan itulah 9 karakter kartun paling kontroversial. Bagaimana menurut kalian? Begini nih, kalau lagi makan, hewan-hewan ini malah kena dor oleh aku. Ditunggu dari lagi momennya ya guys ya.